semua, perkenalkan nama saya Rispa Delina Siombing. Saya akan mempresentasikan mengenai Employee Relation dan Community Relation. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Employee Relation. Ada beberapa pengertian Employee Relation menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ruslan dalam buku Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi, Employee Relation atau hubungan masyarakat internal yaitu publik yang terdiri dari para pekerja dalam unit usaha, perusahaan, atau instansi tersebut. Para pekerja merupakan aset terpenting dalam perusahaan untuk kelangsungan perusahaan dan pencapaian visi dan misi perusahaan tersebut. Yang kedua, menurut Yulianta dalam buku Dasar-Dasar Public Relation, Employee Relation adalah kegiatan public relation untuk memelihara hubungan, khususnya hubungan antara manajemen dengan para karyawannya. Dari beberapa pengertian employee relation menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwasanya employee relation adalah kegiatan public relation untuk memelihara hubungan antara pihak perusahaan dengan karyawan demi kelangsungan perusahaan dan pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari employee relation. Tujuan yang pertama yaitu untuk membangun interaksi satu sama lain antar karyawan perusahaan. Yang kedua, untuk menghilangkan kesalahpahaman dan hambatan komunikasi antar pihak manajemen perusahaan dengan karyawan. Yang ketiga, sebagai sarana saluran dan alat untuk menjelaskan kebijaksanaan, peraturan, dan ketatakerjaan organisasi perusahaan. Yang keempat, sebagai media internal komunikasi bagi karyawan untuk menyampaikan saran-saran, informasi, ataupun laporan kepada pihak perusahaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang contoh dari employee relation. Contoh yang pertama yaitu dari program pendidikan dan pelatihan, di mana PT Rukindo melakukan pelaksanaan acara pelatihan pemadam kebakaran di lapangan area Galangan yang dihadiri oleh konsultan pemadam kebakaran dan diikuti oleh para pegawai PT Rukindo. Yang kedua yaitu program penghargaan, di mana Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia sebagai Maskapai Bintang 5 oleh Sky T-Rex memberikan penghargaan karyawan terbaik kepada karyawan Gapura Angkasa Cabang Jambi. Yang ketiga, program acara khusus, di mana PT Fajar Wisata Hotel Indo mengadakan perayaan Natal bersama dalam bentuk ibadah Natal untuk karyawan dan karyawati. Yang keempat yaitu program media komunikasi. Sebagai contoh, PT PN 4 membuat majalah perusahaan sebagai sarana komunikasi dengan para karyawannya. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai kendala dalam pelaksanaan kegiatan employee relation. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan employee relation. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu atau kurangnya koordinasi antara pimpinan dengan karyawan, di mana mereka memiliki perbedaan jenis pekerjaan dan kesibukan. Yang ketiga yaitu perbedaan karakter seperti minat, gaya hidup, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai community relation. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian community relation menurut para ahli. Menurut WJP, community relation adalah partisipasi dari lembaga yang terencana, aktif, dan terus-menerus dengan masyarakat dalam rangka memelihara dan meningkatkan lingkungannya untuk memperoleh keuntungan baik itu bagi perusahaan dan komunitas. Selanjutnya, menurut Gerald, community relation berfungsi untuk meningkatkan partisipasi dan posisi organisasi di dalam suatu komunitas melalui berbagai upaya untuk kepentingan bersama yaitu bagi perusahaan dan komunitas. Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwasanya community relation adalah penerapan fungsi PR untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus yang dilakukan dalam berbagai upaya untuk kepentingan perusahaan ataupun kepentingan komunitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari community relation menurut Catlip, Center, dan Brown. Tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi kepada komunitas tentang organisasi itu sendiri, aktivitas yang dilakukan, produk yang dihasilkan, serta pelayanan yang diberikan. Yang kedua yaitu meluruskan kesalahpahaman dan menanggapi kritikan publik, disertai upaya menggalang dukungan yang positif. Yang ketiga, mendapatkan dukungan secara hukum yang akan mempengaruhi iklim kerja komunitas. Yang keempat, mengetahui sikap, pengetahuan, dan harapan komunitas. Yang kelima, mendukung sarana kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan aktivitas budaya. Yang keenam, mendapatkan pengakuan yang baik dari pemerintah setempat. Yang ketujuh, membantu perkembangan ekonomi lokal dengan membeli barang-barang kebutuhan dari wilayah setempat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang contoh dari community relation.
Yang pertama yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, PT Semen Padang melalui Yayasan Aksi Peduli Bangsa memberikan bantuan pembangunan asrama putri untuk pelajar yang tinggal di pedalaman Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Kedua yaitu bidang keagamaan, di mana PT Semen Indonesia menyalurkan sebanyak 233 ekor hewan kurban di beberapa lokasi operasional perusahaan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Yang ketiga, bidang kemanusiaan, di mana PT Semen Indonesia menyalurkan bantuan kebutuhan pokok sehari-hari dan bahan bangunan kepada korban bencana alam di Desa Sempol dan Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Yang keempat yaitu bidang penghijauan, di mana PT Freeport Indonesia melalui komunitas All Star dan Karakas menyerahkan bantuan ratusan bibit pohon kayu besi dan bintangor kepada pemerintah distrik Sentani. Yang kelima yaitu bidang pendidikan, di mana Pertamina menyerahkan bantuan pendidikan untuk pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang keenam yaitu bidang kemasyarakatan, di mana PT Angkasa Pura I menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang masalah yang dihadapi dalam kegiatan community relation di lapangan. Yang pertama yaitu, belum semua masyarakat di lingkungan terdekat perusahaan atau komunitas tersentuh kegiatan CR karena keterbatasan anggaran dana, perizinan yang sulit, dan lokasi yang sulit untuk dijangkau. Yang kedua yaitu pendekatan yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat setempat yang sulit. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dari masyarakat. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.